Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan materi yaitu tentang peranggapan, implikatur, inferensi, dan dieksis. Yang pertama yaitu peranggapan. Peranggapan atau presuposisi berasal dari kata to presuppose, yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand atau menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang lawan bicara atau yang dibicarakan. Peranggapan terdiri dari dua bentuk, yaitu peranggapan semantik dan peranggapan pragmatik. Peranggapan semantik adalah peranggapan yang dapat ditarik dari pernyataan atau kalimat melalui leksikon atau kosakatanya. Contohnya yaitu, Bu Almel tidak jadi berangkat kuliah, anak bungsunya demam. Dari kata-kata yang ada dalam pernyataan itu dapat ditarik peranggapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Bu Almel seharusnya berangkat kuliah. Yang kedua yaitu Bu Almel mempunyai beberapa anak. Peranggapan pragmatik adalah anggapan yang ditarik berdasarkan konteks suatu kalimat atau pernyataan itu diucapkan. Konteks di sini dapat berupa situasi, pembicara, lokasi, dan lain-lain. Contoh peranggapan pragmatik. Harganya murah benar. Sebagai jawaban pertanyaan, berapa harganya? Peranggapan tidak dapat kita berikan kalau konteksnya tidak kita ketahui, karena mungkin kata murah itu berarti mahal sekali. Peranggapan adalah sesuatu yang dijadikan oleh pembicara sebagai dasar pembicaraan. Akan melanjutkan membaca materinya. Inferensi. Inferensi adalah membuat kesimpulan berdasarkan ungkapan dan konteks penggunaannya. Dalam membuat inferensi perlu dipertimbangkan implikatur. Implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh apa yang terkatakan atau eksplikatur. Inferensi atau kesimpulan sering harus dibuat sendiri oleh pendengar atau pembicara karena dia tidak mengetahui apa makna yang sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara atau penulis. Menurut Cummings 1999, inferensi terdiri dari 3, yaitu 1 inferensi deduktif, 2 inferensi elaboratif, dan yang terakhir inferensi percakapan. Kemudian implikatur. Menurut Grace, ia mengemukakan bahwa implikatur adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Secara etimologis, implikatur diturunkan dari kata implicatum, dan secara nomina, kata ini hampir sama dengan kata implication, yang artinya maksud, pengertian, atau keterlibatan. Sedangkan secara struktural, implikatur berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang diucapkan dengan yang diimplikasikan. Kemudian jenis-jenis implikatur. Jenis-jenis implikatur ini terbagi menjadi 2. Yang pertama implikatur konvensional dan implikatur percakapan. Implikatur konvensional ini yaitu implikatur yang ditentukan oleh arti konvensional kata-kata yang dipakai. Implikatur konvensional ini bersifat non-temporer, artinya makna atau pengertian tentang sesuatu bersifat lebih tahan lama, berbeda dengan implikatur percakapan. Implikatur percakapan ini dihasilkan karena tuntunan dari suatu konteks pembicaraan tertentu. Implikatur percakapan ini makna dan pengertian yang lebih bervariasi. Pasalnya, pemahaman terhadap hal yang dimaksud sangat bergantung kepada konteks terjadinya percakapan. Jadi, bila implikatur konvensional memiliki makna yang tahan lama, maka implikatur percakapan ini hanya memiliki makna temporer, yaitu makna
yaitu makna itu berarti hanya ketika terjadi suatu percakapan tersebut. Selanjutnya, dieksis. Dieksis berasal dari kata Yunani diiktikos yang berarti hal yang menunjuk secara langsung. Dalam bahasa Yunani, dieksis merupakan istilah teknis untuk salah satu hal mendasar yang dilakukan dalam tuturan. Contoh kalimat dieksis. Jika Anda berkenan, di tempat ini Anda dapat menunggu saya 2 jam lagi. Kata tempat ini dan kata 2 jam itu termasuk dalam kategori dieksis. Jenis-jenis dieksis ada 5. Yang pertama, dieksis orang atau dieksis persona. Dieksis persona merupakan dieksis yang menunjukkan diri penutur. Orang yang sedang berbicara mendapat peranan yang disebut persona pertama. Yang kedua, dieksis tempat. Dieksis tempat ialah pemberian bentuk pada lokasi menurut peserta dalam peristiwa bahasa. Yang ketiga, dieksis waktu. Dieksis waktu adalah pengungkapan atau pemberian bentuk kepada titik atau jarak waktu yang dipandang dari waktu suatu ungkapan dibuat. Yang keempat, dieksis wacana. Dieksis wacana adalah rujukan kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan. Yang kelima, dieksis sosial. Dieksis sosial adalah mengungkapkan atau menunjukkan perbedaan ciri sosial antara pembicara dan lawan bicara atau penulis dan pembaca dengan topik atau rujukan yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.